Wonosobo tahun 1999 di pertengahan bulan November. Sudah hampir sebulan, Risa dan keluarganya tinggal di rumah ini semenjak rumahnya direnovasi karena tertimpa pohon besar di kala hujan. Akhir-akhir ini, Risa juga terlihat kurang bisa berkonsentrasi di sekolah. Dia selalu terlihat mengantuk. Risa mengaku sejak tinggal di hunian sementara ini, dia menjadi susah tidur. Nampaknya ada sesuatu hal yang dialaminya. Kata Risa, rumah ini memang bagus. Meski modelnya bangunan lawas, tapi rumah ini terlihat sangat terawat. Awalnya Risa sangat antusias tinggal di rumah ini. Tapi ternyata setelah beberapa hari berlalu, banyak hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini. Seperti suara ketukan dan orang berjalan di tengah malam. Bahkan ayunan dari ban bekas yang tergantung di pohon di belakang rumah juga beberapa kali terlihat bergoyang sendiri. Meski ini sudah cukup meresahkan, tapi bagi Risa yang tergolong gadis pemberani tak begitu memperdulikannya. Sampai akhirnya satu persatu sosok itu mulai menampakkan dirinya. Waktu itu menjelang sore hari, Risa baru saja pulang sekolah sehabis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Setelah sampai di rumah, Risa berencana untuk langsung mandi. Kebetulan letak kamar mandinya itu di belakang rumah. Di samping dapur ada jendela, di mana dari jendela itu langsung terlihat ayunan yang bergelantung di pohon. Nah, sembari menunggu air hangat, Risa termangu duduk di sudut dekat jendela tersebut sambil melamun memandangi perkarangan belakang rumahnya. Tapi beberapa saat kemudian ia menyadari kalau ayunan yang berada di pohon itu mulai bergerak sendiri. Ia mulai mencermati. Ia berpikir, mungkin itu hanya tertiup angin saja. Tapi semakin dilihat, gerakannya semakin kencang. Risa tak begitu takut, karena memang ini kerap kali terjadi. Sampai akhirnya, lamunannya itu dibuyarkan oleh suara siulan dari teko. Nampaknya air sudah mendidih. Risa pun bergegas bersiap untuk mandi. Singkat cerita, selesai mandi, Risa keluar, tentunya melewati jendela itu. Nah, refleks Risa ini menoleh ke arah ayunan itu. Dan di situ terlihat ada anak kecil yang sedang menaikinya. Postur tubuhnya hampir sama seperti adiknya Doni. Ya, memang si Risa ini mempunyai adik. Nah, adiknya itu bernama Doni. Oleh karena itu, dia tidak begitu memperdulikannya. Nah, Risa pun berjalan berlalu lalu menuju kamar. Tapi di antara langkahnya, dia baru saja tersadar kalau sosok anak kecil yang berada di ayunan itu berbeda. Karena rambut Doni itu pendek, batin Risa seperti itu. Sementara kalau tidak salah, sosok tadi rambutnya panjang. Risa yang agak kurang yakin kemudian berjalan mundur menuju jendela itu. Dan betapa herannya, karena sosok yang berada di ayunan itu rambutnya panjang. Dan Risa hanya mematung mengamati sosok tersebut. Semuanya terlihat jelas, karena hari itu masih sore. Siapa bocah itu? Batin Risa dengan nada gugup. Ia coba berteriak. Hei, kamu siapa? Sosok itu tidak merespon. Dia asik main ayunan sambil tertawa-tawa kecil. Woi, kamu siapa? Teriak Risa kembali. Ayunannya mulai melambat dan berhenti. Barulah sosok itu menoleh ke arah Risa dengan perlahan. Betapa kagetnya ketika ia melihat sosok tersebut. Gadis kecil dengan muka pucat dan matanya panda. Jadi di matanya itu terlihat ada lingkaran hitam. Terus pakaiannya juga lusuh. Nah, di situ Risa seperti sulit bergerak. Setelah menoleh, sosok itu mulai turun dari ayunan, berbalik sambil terus menyeringai. Lidah Risa terasa keluh. Dia tidak mampu berteriak. Sosok itu berjalan perlahan ke arah Risa sambil mengacungkan jari telunjuknya. Kemudian berlari ke arah Risa. Nah, di sini barulah Risa bisa teriak hingga handuk yang membalut tubuhnya lepas karena kedua tangannya menutupi matanya. Sampai akhirnya teriakannya itu didengar oleh ibunya. Datanglah ibu Risa. Namun di sini Risa belum mampu berkata-kata. Ia hanya menangis sambil menunjuk ke arah pohon di belakang rumah itu. Setelah tenang, barulah ia bercerita kepada ibunya sambil masih terisak. Risa berkata, ada anak kecil di ayunan itu. Ibunya langsung mengecek dan tidak menemukan apa-apa di ayunan tersebut. Itu untuk pertama kalinya makhluk penunggu rumah ini menampakkan wujudnya.
Dan epiknya itu terjadi pada sore hari. Kejadian ini tentunya membuat Risa merasa shock karena ini baru pengalaman pertamanya melihat hantu. Kalau biasanya sih cuma suara-suara atau sekelebat bayangan saja. Hari pun berlalu, nampaknya hal-hal aneh terus saja terjadi. Kalau sebatas suara, Risa masih bisa mengabaikannya. Tapi ada satu kejadian penampakan lagi yang kembali dialami oleh Risa. Begini ceritanya. Malam itu, Risa kurang enak badan dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Di dalam mimpinya, dia bermimpi sedang main ayunan di belakang rumahnya dengan adiknya. Seperti biasanya, Risa mengerjai adiknya dengan mengayunkan ayunan itu dengan kencang. Tapi di dalam mimpi itu, adiknya tidak takut. Adiknya justru menantang Risa. "Kurang kenceng, Kak, kurang kenceng," sambil tertawa-tawa bersama. Risa pun semakin mengencangkan ayunan itu. Adiknya pun cuma tertawa-tawa tanpa Risa sadari. Sosok adiknya itu telah berubah. Ini sosok adiknya itu menjadi anak kecil yang pernah Risa lihat. Di dalam mimpi, Risa kaget dan sontak melepaskan ayunan itu dan berlari ke dalam rumah tanpa sempat melihat wajah gadis kecil itu. Dan Risa pun terbangun dari mimpinya. Dia bernapas ngos-ngosan. Di situ dia menyadari kalau itu hanya mimpi. Tapi pendengaran Risa kembali dialihkan dengan suara orang yang tengah berbicara di arah ruangan tamu, yang memang berada persis di depan kamarnya. Risa mengira itu ayah dan ibunya karena memang suaranya terdengar seperti sepasang pria dan wanita yang sedang berbincang. Suaranya sangat jelas, tapi Risa tak begitu paham isi pembicaraannya. Nah, Risa melihat jam di dinding kamarnya sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sedang apa ayah ibu ngobrol di pagi buta seperti ini? Batin Risa seperti itu. Tapi setelah Risa cermati, Risa baru sadar. Ini bukan suara ayah atau ibu. Lantas siapa mereka? Apakah tamu? Risa yang penasaran tapi takut, kini coba menempelkan telinganya di pintu. Dan benar, memang ada yang berbincang di ruangan tamu, meski Risa mendengar jelas. Namun tidak ada satu kalimat pun yang bisa dia pahami. Karena menurut Risa, dialognya tidak menggunakan bahasa Indonesia maupun Jawa. Yang jelas bahasa asing, tapi bukan bahasa Inggris. Menurut Risa, sepertinya itu bahasa Belanda. Nah, di sini Risa mulai merasa bahwa ini tidak beres. Bahkan sesekali terdengar suara tawa terbahak-bahak di sela-sela obrolan di ruang tamu itu. Rasa takut mulai kalah dengan rasa penasaran. Risa pun tersadar dan ia ingin melihat dari lubang kunci di kamarnya yang memang masih bermodelkan lama. Di mana ada celah di situ. Nah, dengan penasaran, agak sedikit takut dan ragu, Risa coba memantapkan dirinya untuk mengintip dari lubang kunci. Dan setelah matanya terpasang, jantung Risa berdebar kencang. Dengan kencang, dengan apa yang dilihatnya. Nah, di sana terlihat ada dua orang yang sedang ngobrol di ruangan tamu. Di kursi yang menghadap ke kamar Risa, wujudnya tak begitu jelas karena lampu ruangan itu memang mati, tapi terbantu oleh penerangan di ruang tengah sebelahnya. Sehingga nampaklah dua sosok itu. Seperti mimpi, kata Risa. Apakah ini nyata? Batin Risa seperti itu. Dua sosok itu seakan masih asik ngobrol, seakan tak tahu bahwa Risa sedang mengintipnya. Tapi beberapa saat kemudian, pembicaraan itu berhenti. Dua sosok itu terdiam dan kepalanya menoleh ke arah Risa, seakan menyadari bahwa dia sedang mengintipnya dari lubang kunci itu. Risa langsung memalingkan wajahnya dan berlari menuju ranjang, meringkuk membelakangi pintu. Namun, tak selang beberapa lama, pintu kamar Risa diketuk. Risa ketakutan dan ia mulai menangis. Sementara ketukan itu masih terdengar, keringatnya mulai bergucuran. Risa sangat ketakutan malam itu. Ketukan itu terus saja berulang hingga azan subuh berkumandang. Barulah suara ketukan itu menghilang. Esok harinya menjelang, Risa yang memang sedang tidak enak badan diperparah dengan kejadian semalam. Akhirnya Risa menjadi demam tinggi. Saking tingginya suhu tubuhnya, kata ibunya, Risa sampai mengigau tak jelas, seperti ketakutan akan sesuatu. Tentu saja ibunya sangat khawatir dan berpikir kalau Risa terkena sawan. Tapi ayah Risa sebagai orang yang logis segera membawa Risa pergi ke dokter. Kata dokter, demamnya memang sangat tinggi, bisa menimbulkan halusinasi. Akhirnya Risa diberi obat dan pulang. Benar saja,
Keadaan Lisa kini mulai membaik setelah diberikan obat. Tapi itu hanya bertahan semalam saja. Karena sehari setelahnya, Lisa kembali demam tinggi dan berhalusinasi dan ketakutan. Tidak mau tidur sendirian. Lisa pun tidur ditemani oleh ibunya. Dan disinilah untuk pertama kalinya ibu Lisa mengalami hal yang cukup menyeramkan. Kejadiannya hampir sama dengan Lisa. Begini ceritanya. Malam itu kira-kira pukul 1 dini hari. Lisa menggigil mengeluarkan keringat dingin. Goncangan badannya sampai membangunkan ibunya yang sebenarnya cuma tidur-tidur ayam. Dengan terbata-bata, Lisa meminta ibunya untuk mengambilkan air putih karena memang terasa haus. Ibunya pun beranjak ke dapur untuk mengambilkan segelas air. Nah, ketika ibunya membuka pintu, dia seperti melihat ada siluet seseorang yang duduk di ruangan tamu dalam keadaan gelap. Ia segera menyalakan lampu untuk memastikannya. Tapi setelah lampu dinyalakan, tak ada siapapun. Cuma siluet dari lampu teras saja. Batin ibunya seperti itu. Dia pun beranjak ke dapur tanpa mematikan lampu ruangan itu kembali. Segera ia mengambil segelas air dan akan kembali menuju kamar. Tapi ketika ibu Lisa berjalan, samar-samar dia seperti mendengar orang yang sedang ngobrol. Arahnya dari ruangan tamu. Dia pun memelankan langkah kakinya sembari terus mencermati suara itu. Ketika sampai di ruangan tengah yang dimana itu hanya terbatas tembok dari ruangan tamu, ia mencium bau rokok atau bau tembakau. Sepertinya ada yang merokok di ruangan tamu. Ibu Lisa mulai gemetar dan meletakkan gelas yang dipegangnya di meja. Obrolan di ruang tamu itu masih jelas terdengar, sangat jelas. Dan seperti yang dialami Lisa, dialognya menggunakan bahasa asing, tapi bukan bahasa Inggris. Ibu Lisa yang ketakutan mengambil tasbih yang tergantung di rak di dekat TV dan mulai menggenggamnya. Ia mulai mengumpulkan keberanian untuk mengecek ada siapa di ruangan tamu. Dengan perlahan, ia mengeluarkan setengah kepalanya untuk memastikan dan tahu apa yang dilihatnya. Kali ini sangat jelas, karena memang lampu ruangan itu terang benderang. Ibu Lisa melihat dua pria sedang duduk berhadapan, berbincang asik sambil merokok. Dia ingat sekali, salah satu dari pria itu menaikkan satu kakinya ke atas meja. Ibu Lisa segera bersembunyi lagi, pandangannya bersimpu di balik tembok. Sambil menangis, ia terus berzikir dengan tasbih yang dipegangnya. Tapi tampaknya dua sosok di ruangan tamu itu tidak peduli. Mereka terus saja mengobrol dan tertawa terbahak-bahak. Hingga akhirnya ibu Lisa sudah tidak kuat lagi. Langsung berteriak sekencang-kencangnya sampai membangunkan sang ayah dan adiknya Lisa. Ayah Lisa yang kaget sontak bertanya, apa yang terjadi? Ibu Lisa yang masih tersimpu di balik tembok hanya berkata, ada orang di ruangan tamu, Pak. Ayah Lisa mengecek ke ruangan tamu hingga membuka pintu depan, namun tak ada siapapun di situ. Dan anehnya, kata ibu Lisa, bau rokok yang tadi sangat menyengat seketika menghilang begitu saja. Saat itu juga ibu Lisa langsung meminta ayahnya untuk memindahkan Lisa ke kamar lain. Dan malam itu pun mereka berempat, yaitu Lisa, ibu, ayahnya, dan Doni adiknya Lisa berada dalam satu kamar yang sama. Malam itu ibu Lisa terus saja bercerita kepada ayahnya tentang apa yang tadinya dilihat. Ayahnya yang saat itu sebenarnya kurang percaya, cuman ia saja untuk menenangkan suasana. 3 bulan pun telah berlalu semenjak kejadian itu. Ibu dan Lisa tidak mau lagi tinggal di rumah itu beserta adiknya Doni. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah neneknya, sementara ayahnya lah yang kini tinggal di rumah itu. Karena rumah itu sudah terlanjur disewa selama 6 bulan. Jadi sayang kalau 3 bulan sudah ditinggal. Sebenarnya ayahnya juga masih tidak begitu percaya dengan hal-hal gaib, karena memang dia belum pernah mengalaminya sendiri. Sampai akhirnya ada rentetan kejadian yang membuka pikiran sang ayah tentang rumah ini. Nah, dari sudut ayahnya ini, sudah hampir seminggu Pak Trisna tinggal sendirian di rumah ini. Memang tidak ada kejadian, karena seminggu terakhir beliau selalu kerja lembur, berangkat pagi dan pulang larut malam. Nah, ketika pulang, Pak Trisna langsung tidur karena mungkin kelelahan. Sampai akhirnya tiba di hari-hari Pak Trisna tidak lembur lagi. Hari itu setelah selesai bekerja, Pak Trisna menyempatkan diri untuk mampir dulu sebentar ke rumahnya yang sedang direnovasi, untuk sekedar mengecek perkembangan rumahnya itu. Setelah itu, tak lupa dia mampir ke rumah orang tuanya, yaitu neneknya Lisa, untuk menjenguk anak dan istrinya yang sekarang tinggal sementara di tempat neneknya.
Seperti keluarga pada umumnya, mereka saling bercengkraman sampai tak terasa waktu pun hampir maghrib. Pak Krisna pun pamit untuk kembali ke rumah kontrakannya. Doni, anak yang paling kecil, sempat merengek agar ayahnya tidak pulang ke sana. "Pak, jangan pulang ke sana loh Pak. Ada setannya loh Pak di sana," kata Doni. "Alah, kamu sama setan juga takut. Sini yuk ikut bapak ke rumah sono. Kita nyari setan yuk," canda Pak Krisna kepada anaknya. Beliau pun pulang ke rumah itu sendirian. Azan maghrib pun sudah berkumandang ketika Pak Krisna sampai di sana. Bergegas dia masuk dan menyalakan lampu-lampu dan beranjak mandi. Nah, di sini mulailah terjadi hal aneh saat Pak Krisna mandi. Beliau mandi sambil menyalakan keran, dan ketika gayung mengayun membasahi tubuhnya, Pak Krisna seperti mendengar suara aktivitas yang cukup riuh. Menurut penuturan beliau, sumbernya dari arah dapur. Seperti ada suara sendok dan piring yang saling beradu. Dia pun menghentikan aktivitas mandinya. Tapi suara itu hilang. Pak Krisna menyangka itu salah dengar mungkin. Dia pun melanjutkan mandinya. Tapi ketika gayung mengayun lagi, ada suara wanita dewasa dan suara anak kecil tertawa. Nah, seketika Pak Krisna langsung mematikan keran di kamar mandi dan mencermati suara itu. Memang suara itu hilang. Pak Krisna pun kembali melanjutkan mandinya tanpa menyalakan keran kembali. Tapi belum sampai gayung itu menyentuh air, kali ini terdengar amat jelas ada suara wanita dewasa dan tangisan anak kecil. Meski Pak Krisna tidak begitu paham bahasa atau dialognya, tapi menurut beliau sepertinya wanita itu sedang marah-marah. Terdengar dari nada dan intonasinya yang tinggi dan membentak-bentak, disusul dengan suara tangisan anak kecil. Perasaan Pak Krisna tentunya bercampur aduk, karena suara itu tidak berhenti. Suaranya juga tentu sangat jelas, seperti hanya terhalang tembok kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu, Pak Krisna berpikir, berarti benar kata anak dan istriku. Tapi Pak Krisna ini tergolong orang yang pemberani. Ia segera menyelesaikan mandinya, meski suara itu masih terdengar. Dan tanpa aba-aba langsung membuka pintu kamar mandi sambil berkata, "Ayo." Tapi keadaan sepi, tak ada siapa-siapa. Pak Krisna yakin tadi dia tidak salah dengar. Beliau pun memang berani, tapi tidak pernah terjadi pada Krisna dan memang tidak pernah mengalami hal aneh. Makanya dia disebut pemberani. Pak Krisna pun lalu masuk ke kamar dan mengganti bajunya. Malam pun beliau lewati dengan tenang. Selang sehari seperti biasanya, setelah pulang kerja, Pak Krisna mampir ke rumahnya yang nampak proses renovasinya sudah hampir selesai. Lega batinnya, karena dalam hati kecilnya sebenarnya dia juga tidak begitu betah tinggal di rumah itu, selain karena kejadian semalam. Dan setelah itu, tak lupa dia mampir ke rumah neneknya. Di situ sebenarnya Pak Krisna ingin menceritakan kejadian kemarin kepada keluarganya, terutama pada istrinya. Tapi beliau urun, karena masih ada rasa gengsi di dalam dirinya. Beliau pun kembali pulang ke rumah itu. Pak Krisna pulang agak awal karena dia tak mau sampai di sana bertemu maghrib lagi seperti kemarin. Sesampainya di rumah itu, beliau langsung mandi. Tak ada kejadian aneh lagi. Setelah sholat Isya, Pak Krisna nonton TV. Sampai tak terasa dia pun ketiduran. Dan ada kejadian lagi yang menurutku memang cukup mengerikan. Begini kejadiannya. Ketika beliau tidur di depan TV, Pak Krisna dibangunkan. Seperti ada yang menepuk-nepuk kepalanya. Sontak dia yang terbangun merasa agak bingung. Tapi di situ Pak Krisna mengira itu hanya mimpi. Pak Krisna pun mematikan TV-nya dan malah tidur lagi di tempat yang sama. Pak Krisna pun mulai terlelap. Namun entah itu jam berapa, beliau kembali dibangunkan. Ini seperti ada yang mengelus badannya. Dengan setengah mengantuk, Pak Krisna lalu bangun dari tidurnya. Sampai beberapa saat kemudian, ada yang menggoyang-goyangkan tubuhnya sangat kencang. Sampai kursi panjang yang ditidurinya itu berdecit. Seketika Pak Krisna terbangun bersamaan tubuhnya yang kini dalam posisi setengah duduk. Namun walaupun Pak Krisna sudah terbangun, ia merasa tubuhnya masih digoyangkan. Seperti ada tangan yang memegangi pundaknya dari belakang. Refleks Pak Krisna pun menoleh ke belakang. Dan tahu apa yang dilihatnya. Di situ Pak Krisna melihat ada sosok wanita Tionghoa, parasnya tua, nampak jelas guratan keriput di wajahnya. Bajunya putih lusuh, raut wajahnya pucat. Sosok itu berdiri mematung sambil bertolak pinggang, tatapannya tajam. Sosok itu tak bicara, ia hanya mengacukan jari telunjuknya ke arah kamar, seakan menyuruh Pak Krisna untuk masuk ke kamarnya.
Di situ barulah keberanian Pak Krishna seketika luntur. Dia terpaku dan tak bisa bergerak. Matanya seakan terhipnotis untuk terus memandangi sosok itu. Sosok wanita tua itu memandangi Pak Krishna dengan tatapan marah. Sampai akhirnya pandangan Pak Krishna pun menjadi gelap. Nampaknya beliau pingsan. Dan dia terbangun keesokan harinya di lantai depan di ruangan TV. Pak Krishna terbangun dengan keadaan yang bingung. Masih menerka dan mengingat kejadian semalam. Memandangi sekeliling ruangan dan matanya berhenti di sudut belakang kursi. Sudut di mana semalam sosok wanita itu beretnis Tionghoa berdiri bertolak pinggang. Tentunya ingatan Pak Krishna masih hangat. Dia pun tersentak dan langsung pergi dari rumah itu. Kebetulan itu hari Minggu. Bergegas Pak Krishna pergi menemui anak dan istrinya. Akhirnya beliau pun bercerita tentang kejadian yang dialami 2 hari terakhir ini. Akhirnya Risa sekeluarga memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Dan Pak Krishna pun tinggal bersama keluarganya di rumah neneknya. Sampai akhirnya kurang lebih 1 bulan kemudian rumahnya selesai direnovasi. Mereka sekeluarga pun kembali ke rumah lamanya. Sampai sekarang kejadian aneh itu tidak pernah dilupakan oleh keluarga itu. Sempat Pak Krishna itu mendengar cerita dari tetangganya. Katanya, rumah yang ditempatinya itu memang angker. Dari dulu tak ada yang kuat lama tinggal di situ. Rata-rata 1 atau 2 bulan mereka sudah hengkang. Dan sosok yang menempati rumah itu memang tidak pernah bisa diusir. Katanya, penunggu rumah itu sudah terlebih dahulu mereka menempati rumah itu. Katanya, waktu zaman Belanda masih di sana, mereka sudah menempati rumah itu. Dan kini mereka tidak pernah mau dipindahkan dari rumah tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.